Shalom adik-adik. Gimana kabarnya nih adik-adik? Pasti baik kan? Kalau Kak Juan gimana? Baik dong Kak Karis. Nah coba adik-adik yang hari ini badannya sehat nih, semangat. Dan yang hari ini udah siap buat ibadah, coba boleh kasih jempol sama kasih senyum ke mami papi, ke mbak suster di rumah sama ke layar HP sama layar TV kalian coba. Nah oke, berarti tandanya udah siap ibadah hari ini ya. Oke, nah buat adik-adik yang udah siap ibadah hari ini, kita mau sama-sama berdoa sebelum mulai ibadah hari ini ya. Oke, yuk adik-adik kakak aja kita mau sama-sama lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Biar sebentar Tuhan kalau hari ini kami mau memulai ibadah Tuke. Biarlah kau sertai ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu, haleluya. Yang sama-sama siap ibadah katakan, amin. Nah Kak Juan, sebulan ini kita bicara tentang perkataan kan? Bener banget Kak Karis. Nah adik-adik udah dipraktekin belum di rumah? Nah, ada praktek belum? Yuk Kak. Jangan lupa pakai gerakan nih ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang kaki ya. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mulut ya. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Adik-adik masih siap memuji Tuhan kan? Siap dong. Yang masih siap yuk coba lambaikan tangannya. Kita pujikan cuit-cuit pam-pam-pam. Yeah. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kita yang dibenarkannya dalam iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Sekali lagi ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuit-cuit. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya.
Oke adik-adik, hari ini Kak Juan sama Kak Karis mau ngajakin adik-adik buat belajar lagu baru, oke? Yang semangat boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi di rumah masing-masing. Yang semangat, yang siap boleh sorakan haleluya. Langit dan bumi. Yo adik-adik sambil tepuk tangan di rumah masing-masing. Buat mami, papi boleh ikutan. Ayo kita sama-sama puji Tuhan hari ini, haleluya. Biar hari ini langit dan bumi memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Siap ya semuanya ya, nyanyikan pujian ini, katakan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Katakan. Sebab Dia ciptakan segalanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud lihat lagi dari awal, come on, sembah tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Lagi ya, sama-sama katakan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia ciptakan semuanya. Katakan. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Mari sambil katakan, kita katakan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Boleh sama tepuk tangan buat Tuhan dari awal. Nyanyikan pujian ini dengan semangat, katakan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia ciptakan semuanya. Siap semuanya katakan. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Siap semuanya katakan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Sekali lagi, come on. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Lagi katakan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Boleh sama tepuk tangan, sorakan haleluya. Biar adik-adik hari ini kita bersama-sama belajar bareng lagu ini ya. Nyanyikan pujian ini sama-sama, katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Come on. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Come on, lebih lagi. Haleluya. Amin. Asik. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Tata musik ya. Tata musik kita katakan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Come on. Haleluya. Amin. Haleluya. Siap semuanya, sebelah kedua tangan kita katakan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Katakan. Haleluya. Amin. Sekali lagi yo. Haleluya. Amin. Bersama tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya Jesus. Woo. Boleh kasih sorakan terbaik buat Tuhan hari ini. Haleluya. Oke, yuk sekarang adik-adik, mami, papi, mbak, suster semuanya, kakak Juan aja. Kita mau sama-sama hari lebih lagi dekat sama Tuhan, oke? Yuk adik-adik, kita mau sama-sama angkat tangan kita. Kita mau sama-sama tutup mata kita.
Hari ini Tuhan mau ngomong sama kehidupan kita masing-masing, di rumah masing-masing, di ruangan masing-masing. Hari ini Tuhan mau ngomong dalam hati kita. Maka dari itu mari sama-sama kita siapkan hati kita. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau hari ini Tuhan, Kau mengizinkan kami Tuhan, untuk kami bisa sama-sama beribadah Tuhan. Biar kalau sebentar Bapa, kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih dekat, kami mau merasakan Kau lebih lagi Bapa. Biar Kau yang pakai kehidupan kami Tuhan. Jamah hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari adik-adik sama-sama. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kita mau sama-sama belajar hari ini naikkan ucapan syukur kita. Kita mau sama-sama belajar hari ini say thank you sama Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Kau baik dalam hidup kami. Kau besar Bapa dan mulia. Tanpamu kami gak ada, tanpamu kami tak berdaya. Sebab Kau baik, Kau selalu sertai kami dalam setiap musim hidup kami. Lagi katakan Hosana. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Yaudah sampai dengan pujian dikatakan Hosana. Hosana in the highest, in the highest. Let our King be lifted up. Di sebelah kata kita di rumah masing-masing katakan Hosana. Hosana in the highest. Katakan let our King, let our King be lifted up. Yuk hari ini sambil angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan Hosana. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Katakan Hosana. Come on, lebih lagi katakan Hosana in the highest. Ini siap kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Let our King be lifted up. Hosana. Sekali lagi dengan segenap hati kita buat Tuhan, sama-sama katakan Hosana in the highest. Let
Sekali lagi anak-anaknya Tuhan katakan Hosana. Buat Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar namamu Tuhan yang kami tinggikan Bapa. Hanya Engkau Tuhan yang ada di hati kami Tuhan. Biar kalau sebentar hari ini kami mau sama-sama duduk diam, mengambil bagian yang terbaik dalam kehidupan kami untuk kami mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Bapa. Dengan persiapkan hati kami Tuhan, persiapkan pikiran kami Tuhan. Biar setiap firman yang tabur hari ini Bapa, sungguh-sungguh tertanam bahkan berbuah lebat Tuhan di kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus dan juga Tuhan. Kalau kami berdoa Tuhan buat setiap kakak-kakak tuke Tuhan yang akan menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu Bapa. Biar Kau yang berkati kehidupannya Bapa, biar Kau sertai kehidupannya Bapa, biar apapun yang hari dibagikan Tuhan, sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan, bagi setiap anak-anak di tempat ini Bapa. Terima kasih Yesus di dalam nama-Mu, yang sudah siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita mau katakan, amin. Shalom adik-adik, wah apa kabarnya nih adik-adik di rumah? Kauli yakin dan percaya semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah hari ini siapa yang siap dengerin firman Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Nah yang siap dengerin firman Tuhan, yuk Kauli ajak kita mau sama-sama siapin posisi yang terbaik. Kita mau duduk, kita mau nyatet dengan sungguh-sungguh dan mendengar dengan sungguh-sungguh. Nah yuk yang siap. Kak Uli mau tanya dulu nih, siapa yang ingat firman minggu pertama sampai firman minggu ketiga? Kira-kira semua berbicara tentang apa ya? Ada yang tahu? Iya, benar banget. Berbicara tentang perkataan atau menjaga mulut dan lidah kita. Nah, minggu pertama Kak Putri ini cerita tentang Daniel. Daniel dipakai Tuhan secara luar biasa lewat kehidupannya. Bahkan saat dia mengalami masalah, Daniel menggunakan mulutnya dengan baik, yaitu dia berdoa dan memohon kepada Tuhan. Serta lewat mulutnya juga Daniel bersaksi. Wah, itu minggu pertama. Nah minggu kedua ada yang masih ingat? Kak Titin cerita tentang apa? Ya sama. Tentang perkataan juga. Nah yang harus kita lakukan ada dua hal. Harus menjaga lidah dan perkataan kita. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut kita mengandung kuasa. Sama seperti yang dilakukan oleh Silas dan Paulus. Wah waktu mereka di penjara mereka memuji nama Tuhan. Sampai Tuhan menggoncangkan penjara itu. Nah minggu ketiga Kak Tirza cerita tentang yang sama juga, yaitu tentang perkataan, tentang kuasa perkataan. Nah waktu itu Kak Tirsa cerita bahwa bangsa Israel gak menjaga perkataannya. Apa yang dilakukan? Bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa, kepada Tuhan, yang tadinya mereka harus menempuh perjalanan hanya 40 hari. Tapi karena bersungut-sungut, mereka gak menggunakan mulut mereka dengan benar. Akhirnya mereka menempuh perjalanan 40 tahun. Nah itu akibat yang dimakan oleh bangsa Israel. Karena apa?
nggak menjaga mulutnya dengan baik. Nah, minggu ini kita mau sama-sama lihat video dulu ya. Coba adik-adik lihat dengan seksama apa yang terjadi di video itu. Oke? Jangan suka marah. Di suatu pagi yang sangat cerah, burung-burung berkicau. Terlihat seekor zebra yang sedang berlari. Pagi-pagi enaknya berlari. Segarnya udara pagi hutan ini. Terlihat kura-kura sedang berjalan sangat lambat. Ini kura-kura lambat sekali jalannya. Hei kura-kura, awas, jangan menghalangi jalanku. Lambat sekali kau ini. Zebra, ya sudah, kau duluan saja. Awas minggir. Dasar kura-kura lambat sekali jalannya. Dia itu lagi kenapa sih? Tiba-tiba datang dan marah-marah. Ketika zebra sedang berlari, tiba-tiba zebra merasa kehausan. Aku haus. Wah, aku ke danau Segarnya air danau ini. Aku mau minum ada zebra. Hei zebra, sedang apa kau di sini? Aduh, kau bikin aku kaget. Aku jadi tersedak air nih. Maaf ya zebra, aku tidak bermaksud membuatmu kaget. Sudahlah, aku pergi saja. Lalu dengan perasaan kesal, zebra tiba-tiba meninggalkan kerbau. Zebra kenapa sih? Marah-marah saja. Padahal kan aku tidak ada maksud untuk mengagetkannya. Kenapa sih semua penghuni hutan membuat aku marah saja? Bikin kesal. Zebra memarahi tanpa sebab semua penghuni hutan yang bertemu dengannya. Lalu pagi pun tiba. Enaknya pagi-pagi berlari. Hai, kura-kura dan kerbau. Kalian sedang apa? Hei, kalian kenapa sih? Diajak bicara kok diam? Ya sudah, aku pergi saja dari sini. Kenapa ya? Para penghuni hutan tidak mau bicara sama aku. Hei Kancil, apa kabar? Zebra, aku baik. Aku mau cerita nih. Kenapa semua penghuni hutan gak ada yang mau berteman dengan aku ya? Kau tidak sadar ya? Beberapa hari yang lalu kau marah-marah kepada mereka tanpa sebab. Oh begitu ya. Aku jadi merasa salah kalau begitu. Zebra, sebaiknya kau meminta maaf pada para penghuni hutan. Sikapmu yang pemarah membuat para penghuni hutan malas berteman denganmu. Perbaiki sikapmu ya, Zebra. Nah, tadi udah lihat videonya. Siapa yang udah lihat videonya? Kira-kira videonya cerita tentang apa? Ya, cerita tentang gini. Ada seekor zebra yang gini, yang gak memakai mulutnya dengan baik. Dia sukanya marah-marah, sukanya bikin kesel orang. Akhirnya apa? Dia gak jadi berkat. Akhirnya apa? Dia dijauhin sama teman-teman lainnya. Tapi untungnya si zebra ini dia sadar karena perlakuannya salah, karena perkataannya salah. Akhirnya dia minta maaf ke teman-temannya. Nah adik-adik, apa sih kah hubungannya perkataan, mulut, terus lidah sama firman minggu ini? Nah nih, kenapa sih kak kita terus diingetin tentang itu? Kauli mau kasih tahu kenapa kita belajar tentang itu. Karena gini, itu penting dalam kehidupan kita. Katakan penting. Ya, karena apa? Kita adalah terang dunia. Nah hari ini, judul hari ini adalah terang dunia. Kita mau buka sama-sama di Matius 5 ayat 14a. Bunyinya gini, kamu adalah terang dunia.
Sekali lagi ya, kita mau katakan, kamu adalah terang dunia. Nah, kakak mau kasih beberapa hal nih, kenapa itu harus penting dilakukan. Karena apa? Kita terang dunia. Yang pertama nih, terang adalah identitas yang Tuhan berikan buat orang yang percaya kepadanya. Nah, kenapa kita harus lakuin semua firman Tuhan? Supaya kita jadi terang. Karena apa? Yang pertama, terang adalah identitas yang Tuhan berikan buat orang yang percaya kepadanya. Identitas itu apa sih, Kak? Nah, identitas itu gini, ciri-ciri atau keadaan khusus pada seseorang. Wah, karena gini, firman Tuhan udah bilang, kamu adalah terang dunia. Berarti Tuhan udah kasih tahu apa ciri-ciri kita. Keadaan khusus kita adalah apa? Terang dunia. Firman Tuhan gak bilang gini, kamu akan menjadi, tapi kamu adalah terang dunia. Jadi kenapa kita harus lakuin firman Tuhan? Karena kita adalah terang dunia. Karena terang adalah identitas kita. Nah, yang kedua, Kak Uli mau kasih tahu. Terang tidak dapat disembunyikan. Yang kedua, terang tidak dapat disembunyikan. Nah, Kak Uli mau tanya, sifat dasar terang adalah apa coba? Gunanya terang ngapain? Iya, untuk mengusir kegelapan. Coba kalau di rumah mati lampu. Kira-kira kalau kita nyalain lilin, nyalain apalagi lampu cadangan, kira-kira disembunyiin apa enggak? Kira-kira disembunyiin di tempat orang yang enggak tahu apa enggak? Nah, enggak ya. Justru lilin itu ditaruh di tempat supaya orang itu dapat melihat. Nah, terang itu enggak dapat disembunyikan karena terang akan mengusir kegelapan. Jadi apa? Ketika kita melakukan dengan baik, ketika perkataan kita baik, ketika ucapan kita baik, maka gini, itu nggak dapat disembunyikan. Kita harus lakukan itu supaya apa? Supaya orang melihat, supaya orang melihat identitas kita. Yang ketiga, terang tidak dapat dikuasai oleh kegelapan. Nah, kegelapan apa? Kira-kira kegelapan itu gini, sebuah kondisi yang disebabkan tidak adanya terang. Kalau gelap mati lampu biasanya ada terang enggak? Enggak dong. Nah, itu namanya gelap. Jadi terang tidak dapat dikuasai oleh kegelapan. Kalau kita ngaku anak-anak Tuhan, kita nggak bisa dikuasai oleh kegelapan. Kita harus menguasai diri kita dengan baik, menjaga perkataan kita. Wah, udah 3 hal ya. Nah, yang terakhir, yang keempat nih, yang terakhir. Kenapa sih penting menjaga perkataan, melakukan firman Tuhan? Nih, karena ini terang harus dijaga dan dibersihkan. Nah, Kak Uli mau tanya, kalau adik-adik punya benda yang udah lama gak dipakai, kira-kira benda itu debuan apa enggak? Kotor apa enggak? Iya, bendanya bisa debuan, bendanya bisa kotor. Bahkan gini, siapa yang punya ini senter? Nah, biasanya kalau udah lama gak dipakai, bahkan kaca depannya itu apa? Kotor. Ketika nyalain lampunya, senternya gak terlalu terang. Nah, itu harus diapa? Harus dibersihkan, harus dijaga. Yang terakhir tuh sangat penting. Kita harus menjaga hidup kita, menjaga perkataan kita, menjaga apa yang keluar dari hidup kita, dari mulut kita. Karena apa? Karena biar Tuhan melihat bahwa kita anak-anak yang luar biasa. Kita harus membersihkan hal-hal yang gak baik. Contohnya bersungut-sungut. Contohnya apa yang kemarin Kak Tirsa sampaikan? Sombong, suka gosip, marah-marah. Terus apa lagi? Suka ngomongin teman, suka gak nurut sama orang tua. Nah, harus kita bersihkan. Harus kita jaga supaya apa? Kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Wah, jadi sebulan ini kita belajar tentang satu hal, yaitu apa? Menjaga perkataan kita. Karena itu penting.
penting. Yang pertama tadi apa? Karena terang itu adalah identitas. Kalau identitas pasti itu ciri khusus dalam kehidupan kita. Dan itu bisa kita lihat, bisa orang lain lihat dalam kehidupan kita. Yang kedua, terang gak bisa disembunyiin. Kalau kita ngomongnya baik, ngomongnya benar, kita akan menjadi berkat, akan menjadi teladan buat orang lain. Nah yang ketiga, terang tidak dapat dikuasai oleh kegelapan. Jadi harus kuasai diri dengan baik. Adik-adik harus jaga kehidupan adik-adik dengan baik. Nah yang terakhir apa? Yaitu terang harus dijaga dan dibersihkan. Jadi kita harus menjaga kehidupan kita. Membersihkan hal-hal yang gak berkenan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi terang. Memancarkan terang ke semua orang. Oke? Nah ayat hafalannya adalah Matius 5 ayat 14a. Ayatnya pendek banget. Kamu adalah terang dunia. Sekali lagi ya. Matius 5 ayat 14a. Kamu adalah terang dunia. Nah, siapa yang siap melakukan firman Tuhan sepanjang kehidupan kita, sepanjang hari-hari ke depan kita. Kita harus jaga kehidupan kita dengan baik. Boleh lambaikan tangan? Ya, yuk. Kak Uli ajak untuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata. Kita mau sama-sama berdoa sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Hari ini kami belajar untuk kami menjaga perkataan kami Tuhan. Supaya kami menjadi terang karena firman-Mu telah berkata kami adalah terang dunia. Tuhan pakai kehidupan kami untuk menjadi terang. Buat sekeliling kami, menjadi terang, buat orang tua kami, buat keluarga kami, bahkan buat teman-teman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mama papa, untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Biar Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, bahkan berkat-berkat Tuhan tercurah atas kehidupan orang tua dan keluarga kami. Dan terima kasih Tuhan untuk hari ini kami siap melakukan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, gimana firman hari ini? Udah didengerin belum? Udah dicatat belum? Nah ya, buat hari ini Kak Jo sama Kak Karis akan menyampaikan kuis. Nah, kuis hari ini ada apa Kak Jo, ada apa Kak Karis? Kuis hari ini kita akan sama-sama membuat jalan.
Membuat jalan dengan hitung-hitungan ya. Nah, nanti adik-adik Kak Juan akan, dan Kak Karis pastinya, Kak Juan dan Kak Karis akan kasih soalnya di layar HP atau di layar handphone atau di layar TV-nya adik-adik. Oke, silakan multimedia. Nah, itu dia soalnya ya. Nah, soalnya di situ ada gambar orang satu, di tengah-tengahnya ada angka banyak banget, ada penjumlahan dan pengurangan, di ujungnya ada salib. Nah, tugasnya adik-adik adalah membuat orang itu bisa sampai ke salib ya. Dengan cara apa Kak Juan? Di tengah-tengah tuh ada banyak angka. Ada kurang, ada tambah, ada pengurangan, ada penambahan. Nah, tugasnya adik adalah harus menghitung setiap angkanya itu, pengurangan dan penjumlahannya, biar menjadi angka yang urut dari 1 sampai 10. Jadi biar sampai dari orang nih, angka 1, angka 2, angka 3 sampai ke angka 10 sampai nanti ketemu di salib ya. Jalannya harus ketemu. Nah, jangan lupa digarisin adik-adik. Nah, Kak Juan, Kak Karis, kalau lewat HP susah Kak. Iya susah, jadi mendingan adik-adik di print soalnya ya. Di screenshot, di print, terus nanti difoto lagi kalau udah ketemu jawabannya, oke? Kalau udah difoto, jangan lupa kasih jawabannya di link di bawah pastinya ya. Jangan lupa ya, itu kuisnya buat hari ini. Nah, terus ada apa lagi Kak Karis informasinya? Jangan lupa follow Instagramnya Tuke ya adik-adik, @kingskids_2k. Nah, terus aktivitasnya juga jangan lupa dikerjain ya, karena nanti adik-adik dapat hadiah. Jangan lupa difoto, jangan lupa dikirim ke kakak wali kelas. Oke, itu dia, dan pastinya adik-adik selama seminggu depan akan ada banyak kuis dan pertanyaan menarik di Instagram Kings Kids. Jadi jangan lupa dilihatin terus di Instagramnya Tuke ya, dilihatin, diperhatiin, siapa tahu notifikasi, siapa tahu ada story atau apa pertanyaan apa adik-adik bisa jawab dan pasti dapat hadiahnya langsung. Tenang aja ya. Oke, buat ibadah hari ini cukup sampai di sini adik-adik. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.